Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Sandra dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sastra angkatan 2000. Nah, latar belakang sastra angkatan 2000 ini yaitu dipelopori oleh Korrie Layu Rampan pada sejumlah pengarang yang telah melahirkan wawasan etnik baru pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000. Nah, adapun tokoh-tokoh angkatan ini antara lain disebutkan oleh Korrie sendiri, yaitu Afrizal Malna, yaitu puisi, Sena Gurnira Adjidharma, itu cerpen, dan Ayu Utami novel. Ciri-ciri sastra angkatan 2000 yang pertama mengenai karakteristiknya, yaitu yang pertama menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna konotatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut dengan antromorfisme. Yang keempat, kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya cenderung vulgar. Yang ketujuh, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. Dan yang kedelapan, munculnya cybersastra di internet. Yang kesembilan, bahasa yang diambil bahasa sehari-hari atau kerakyat jelataan. Dan yang terakhir, sudah memasukkan filsafat dalam karya sastranya. Adapun contoh dari sastra angkatan 2000, yang pertama Saman tahun 1998, karya dari Ayu Utami. Yang kedua Larung tahun 2001, karya dari Ayu Utami. Yang ketiga Atas Nama Malam, karya Seno Gumira Adjidharma. Yang keempat Sepotong Senja Untuk Pacarku, karya Seno Gumira Adjidharma. Yang kelima, Biola Tak Berdawai, karya Seno Gumira Adjidharma. Yang keenam, Supernova 1 yang berisi novel Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh tahun 2001, karya Dewi Lestari. Supernova 2.1 yang berisi novel Akar tahun 2002, karya Dewi Lestari. Yang kedelapan, Supernova 2.2 yang berisi novel Petir tahun 2004, karya Dewi Lestari. Yang kesembilan, Ayat-Ayat Cinta tahun 2004, Di Atas Sajadah Cinta 2004, Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2 tahun 2007, Dalam Mihrab Cinta tahun 2007, karya dari Habibur Rahman El Shirazi. Yang ke-10, Laskar Pelangi tahun 2005 sampai Mimpi tahun 2006, karya dari Andrea Hirata. Nah, adapun sastrawan sastra angkatan 2000, yang pertama yaitu Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi lahir di Bayur, Maninjau, Sumatera Barat 30 Desember tahun 73 dan sekarang beliau sudah berumur 47 tahun. Ia adalah novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan dari Indonesia. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara yang merupakan buku pertama dari trilogi novelnya. Karya fiksinya dinilai dapat menumbuhkan semangat untuk berprestasi walaupun tergolong masih baru terbit. Novelnya sudah masuk dalam jajaran bestseller tahun 2009. Kemudian meraih Anugerah Pembaca Indonesia 2010 dan tahun yang sama juga masuk nominasi Khatulistiwa Literary Award, sehingga PTS Litera, salah satu penerbit di negeri jiran Malaysia, tertarik menerbitkan di negaranya dalam versi bahasa Melayu. Novel keduanya yang merupakan trilogi dari Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, telah diterbitkan sejak 23 Januari 2011. Dan novel pamungkas dari trilogi ini, Rantau Satu Muara, diluncurkan di Washington DC secara simbolis bulan Mei 2013. Fuadi mendirikan komunitas Menara, sebuah yayasan sosial untuk membantu pendidikan masyarakat kurang mampu, khususnya untuk usia prasekolah. Saat ini komunitas Menara punya sebuah sekolah anak usia dini yang gratis di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua, Andrea Hirata. Andrea Hirata Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata lahir di Belitung tanggal 24 Oktober tahun 67. Ia merupakan penulis novel Laskar Pelangi tahun 2005 yang merupakan novel bestseller tahun 2006 sampai 2007. Andrea Hirata sendiri adalah anak kelima dari pasangan Seman Said Harun Hirata dan Mastura. Berhasil menulis sebuah novel yang dalam seminggu terbit sudah cetak ulang dan dalam waktu 7 bulan mengalami cetak ulang ketiga. Novel ini menurut penulisnya berbentuk memoir, tetapi ada fiksionalisasi yang terjadi. Dia menyebut sebagai memoir yang dikemas dengan sastra dengan tambahan latar belakang sosiokultural.
Dengan novel ini dianggap telah memberi warna jagat sastra dan pernovelan di Indonesia di tengah-tengah dahaganya pembaca terhadap karya-karya bermutu. Kemudian yang ketiga ada Ayu Utami. Ayu Utami adalah salah satu penulis yang dianggap sebagai pendobrak kemapanan khususnya masalah seks dan agama yang ia angkat dalam karya-karyanya, yaitu Saman merupakan novel pertamanya yang terbit pada tahun 98. Beberapa karya yang lain yaitu Larung 2001, Si Parasit Lajang tahun 2003, Bilangan FU 2008, Menjali dan Cekrabirawa tahun 2010, Cerita Cinta Enrico 2012, Sugija tahun 100% Indonesia tahun 2012, Lalita 2012, dan Pengakuan Eks Parasit Lajang tahun 2013. Kemudian yang keempat, Dewi Lestari. Dewi Lestari Simangunsong yang akrab dipanggil Di, lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 20 Januari tahun 76. Adalah seorang penulis dan penyanyi asal Indonesia. Novel pertamanya yang sensasional, Supernova 1, yang berisi kesatria, Putri dan Bintang Jatuh, dirilis 16 Februari 2001. Novel yang laku 12.000 eksemplar dalam tempo 35 hari dan terjual sampai kurang lebih 75.000 eksemplar ini banyak menggunakan istilah sains dan cerita cinta. Yang kelima ada Habibur Rahman El Shirazi. Lahir di Semarang, Jawa Tengah 30 September tahun 76. Adalah novelis Indonesia. Selain novelis, sarjana Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pimpinan pesantren, dan penceramah. Selain Indonesia, karya-karya Habibur Rahman sudah dikenal di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Australia, dan Amerika Serikat. Di antara karya-karya yang telah beredar di pasaran adalah Ayat-Ayat Cinta tahun 2004 dan dibuat filmnya. Di Atas Sejadah Cinta telah disinetronkan di Trans TV tahun 2004. Kemudian Ketika Cinta Berbuah Surga tahun 2005. Pudarnya Pesona Cleopatra, Ketika Cinta Bertasbih, Ketika Cinta Bertasbih 2, Daulah Mirip Cinta, Gadis Kota Jeras, Bumi Cinta, dan The Romance. Dan ini merupakan contoh dari karya sastra tahun 2000 atau angkatan 2000.